Memiliki alam tropis menjadikan negeri ini dikaruniai banyak kekayaan alam. Kearifan masyarakatnya menjadikan hasil alam negeri ini memiliki nilai manfaat yang tiada taranya. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa kali ini akan mengulik perpaduan keduanya. Kalau di Indonesia Timur ada ulat sagu, kalau di Jawa ada gendon aren. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Sugi dan Mas Rohmat mau cari gendon aren. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, jadi ini nih batang aren yang udah diambil gendonnya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak. Ayo Pak, ini nggak Pak? Tidak sulit mencari batang aren yang membusuk di daerah dengan elevasi 800 meter dari permukaan laut sini. Jadi gendon aren ini adanya di batang aren yang sudah membusuk. Untuk proses membusuknya sendiri kurang lebih butuh waktu 1 bulan nggak Pak? 1 bulan. 1 bulan untuk gendonnya itu muncul nggak Pak? Iya. Iya. Meski sudah membusuk bagian tengah batang, tapi kulit bagian luar masih cukup keras untuk bisa dibelah menggunakan kapak. Makanan sisanya. Nih ada sisa makanan dari gendon arennya, berarti besar kemungkinan ada gendon di dalam batang pohon aren ini. Inilah salah satu indikasi kalau batang yang sedang kami belah ini ada penghuninya. Ya Pak, buka Pak. Aduh. Wah ini Pak, gendonnya gede-gede banget. Padahal biasanya kalau batangnya kecil itu gendonnya nggak banyak dan ukurannya juga kecil-kecil ya Pak. Ya. Tapi ini bisa dapet yang besar-besar. Jadi gendonnya tuh mirip kayak ulat pada umumnya. Jadi ketika di tangan itu dia bisa merambat-rambat gitu, agak geli sih. Meski memiliki badan yang lunak, larva kumbang kayu ini memiliki mulut pengerat yang cukup kuat. Mereka bisa membuat jalur dalam batang aren yang masih cukup segar. Jadi walaupun gendonnya adanya tuh di dalam pohon aren di bagian tengah, tapi cuman ngumpul di bagian yang busuknya aja ya Pak? Iya. Pak ini bisa dimakan? Bisa. Coba Pak dimakan Pak. Ternyata nggak perlu dimasak, bisa langsung dimakan. Cobain ya Pak. Ya. Enak ternyata. Enak. Enak ya Pak, jadi teksturnya tuh kayak gaji sapi tapi teksturnya lebih lembut dan rasanya ada manis-manisnya. Karena mungkin dari pohon aren ini nggak Pak? Iya. Gendonnya udah dapet nih ya Pak? Iya. Gendonnya udah dapet dan kita mau mengolah gendonnya ini ya Pak? Biasanya kalau di sini diolah apa Pak? Oblo-oblo. Oblo-oblo ya Pak? Iya. Oh, jadi habis ini kita mau olah gendonnya jadi oblo-oblo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Pak. Pada musim penghujan, gendon aren banyak diburu masyarakat karena ketersediaannya yang cukup melimpah. Dengan perpaduan rempah dan bumbu tradisional, membuat beberapa masyarakat Temanggung cukup akrab untuk mengkonsumsinya. Jadi oblo-oblo itu makanan khas dari Temanggung. Dan yang spesial dari oblo-oblo adalah kuahnya kuah dari parutan kelapa. Oblo-oblo merupakan salah satu olahan khas kota Tembakau sini yang tak dimiliki daerah lain. Bumbu rempah penyedap rasa seperti ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan cabai dihaluskan terlebih dulu. Bumbu yang sudah halus kemudian direbus dengan air secukupnya bersama parutan kelapa. Sebelum dicampur dengan bumbu, gendon harus bersih dari kotoran yang ada dalam tubuhnya. Jadi waktu bumbunya udah mateng, gendonnya baru dimasukkan dan dicampur.
Sengaja gendon dimasukkan paling akhir karena dagingnya yang lunak dan cepat matang. Jadi tetap bisa menjaga cita rasa dari daging gendon itu sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk bisa menikmati oblok-oblok gendon aren. Cukup 10 menit saja proses mengolahnya. Ibu makan. Ini namanya oblok-oblok gendon aren. Saya jadi penasaran sama rasanya nih. Enak ya Bu? Iya. Tadi waktu masih hidup itu rasanya aja udah enak. Apalagi sekarang udah dicampur dengan bumbu-bumbu dan juga parutan dari kelapanya. Jadi tambah nikmat. Adanya batang serai dalam olahan oblok-oblok kali ini juga membuat badan menjadi lebih hangat. Tekstur dari gendonnya sendiri itu jauh lebih lembut daripada tadi yang sebelum dimasak. Jadi lebih nikmat ya Bu? Ya. Gendon aren memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Namun beberapa masyarakat sudah mulai enggan menikmatinya karena geli melihat bentuknya. Namun bagi saya, olahan oblok-oblok kali ini cukup membuktikan bahwa kekayaan alam yang dibarengi kearifan lokal mampu melahirkan olahan makanan yang unik dan nikmat. Jadi selain rasanya yang enak, gendon ini mengandung protein yang tinggi. Jadi bagus untuk memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang sudah rusak. Tapi perlu hati-hati kalau kebanyakan nanti bisa alergi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa masih berlanjut. Saya sudah berada di Desa Tegoanu bersama dengan Pak Toto. Mau cari lumut yang akan kita gunakan sebagai umpan salah satu hewan yang ada di Pening. Nah ini lumutnya nih, namanya lumut sawah. Adanya itu di permukaan air yang tenang, karena kalau airnya mengalir, lumutnya nggak bisa hidup ya Pak ya? Atau hanyut ke bawah arus, karena dia halus banget. Dan lumut ini hanya bisa hidup kalau terkena matahari langsung. Tumbuhan gulma satu ini memang cukup meresahkan petani padi. Jika terlalu tebal menutupi permukaan tanah, lahan padi akan kekurangan sinar matahari yang membuat pertumbuhan padi tidak bisa maksimal. Jadi lumutnya ini kalau nggak diambil bisa merusak tanaman padi karena lumutnya tuh menyerap air banyak. Jadi kalau nggak diambil nanti sawahnya tuh bisa kering. Meski dianggap sebagai gangguan bagi petani padi, tapi lumut-lumut ini cukup bermanfaat untuk umpan biota air yang akan kami buru kali ini. Untuk lumutnya sendiri tuh beda dari lumut yang lainnya karena bentuknya tuh kayak lendir dan baunya itu amis karena dia tergenang air. Bau amis rumput inilah yang nantinya akan mengundang biota buruan kami masuk perangkap. Udah cukup ya Pak? Karena lumutnya udah cukup, sekarang kita mau ke Pening buat masang umpan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wuwu atau bubu udang merupakan alat tangkap yang sifatnya pasif. Cukup ditempatkan di pinggiran pening dan diberi umpan di dalamnya, udang sungai akan terjebak dengan sendirinya. Biasanya wuwu dipasang sore dan diambil pagi karena menyesuaikan dengan karakter udang sebagai binatang nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi untuk alatnya sendiri itu terbuat dari payung, bener-bener tradisional banget ya Pak, memanfaatkan yang ada gitu. Masyarakat biasa memasang 5-10 wuwu dalam sekali pasang. Semakin banyak wuwu yang dipasang, semakin besar pula harapan mendapat banyak udang sungai. Jangan sampai kebalik. Oh jangan sampai kebalik, jadi ngelemparnya harus lurus gitu ya? Ya, Karena kalau posisi. kebalik nanti Susah susah masuknya ya udangnya, malah nggak dapat ya Pak ya? Iya. Ini seberapa jauh Pak? Ya,
Deket nggak apa-apa. Oke, dekat aja. 1, 2, 3. Wah, ini ya Pak. Aduh. Ternyata tanahnya tanah lumpur. Terus sekarang kita mau lanjut ke bubu yang sudah dipasang dari kemarin sore ya Pak ya. Nah ini bubu yang sudah dipasang dari kemarin ya Pak ya. Dan taruh bubunya tuh nggak perlu terlalu ke tengah karena hewan ini adanya itu cuman di pinggiran. Jadi di tempat yang tidak terlalu dalam. Udang di pening sini memang tidak terlalu besar. Tapi dari hasil angkatan wuwu kali ini cukup membuktikan keberadaannya yang cukup melimpah meski diburu setiap hari. Nah, ukuran udangnya itu kecil banget ya Pak. Beda sama udang pada umumnya. Dan untuk teksturnya sendiri lembut, beda sama udang yang ada di bawah batu yang ada di kali ya Pak? Di sungai ya. Ya. Jadi udang ini biasanya ada di sepanjang musim, tapi paling banyaknya di musim penghujan. Semakin lama wuwu dipasang, maka semakin besar pula mendapat hasil yang melimpah. Jadi kebiasaan Pak Mu ini setelah mengambil udang dari bubu, terus langsung dimasukin lumut lagi ya Pak? Iya. Supaya dapat udangnya itu lebih banyak lagi. Meski belum memasuki musim puncaknya, tapi udang hasil angkatan 5 wuwu kali ini cukup untuk kami jadikan menu santapan kali ini. Nah, udangnya udah dapat banyak. Ini kurang lebih sekilo ada nih Pak ya. Ya. Terus sekarang kita mau olah udangnya jadi makanan yang pastinya enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepes udang kali. Dan yang spesial dari masakan kali ini adalah banyak rempah-rempahnya dan juga ada serai yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Pepes merupakan salah satu olahan yang cukup familiar bagi bangsa kita. Cara pembuatannya yang mudah dan cepat menjadikan olahan satu ini cukup digemari banyak kalangan. Namun, pada prinsipnya pasti ada yang berbeda pada setiap olahan pepes. Habis ini cabai ya Bu yang diulek ya? 5 aja ya? Nah, kalau orang sini percaya kalau cabenya jumlahnya ganjil itu rasanya bakalan lebih pedes. Kita pakainya 5 cabai. Parutan kelapa menjadi salah satu ciri khas untuk mendapatkan rasa gurih pada olahan pepes. Sedangkan tambahan gula aren akan menambah cita rasa manis pada pepes kali ini. Parutan kelapa dan bumbunya udah tercampur rata. Sekarang waktunya udangnya dimasukin ke sini ya. Monggo Bu. Karena ukurannya yang mini, jadi udang kalinya harus kami masukkan adonan dalam keadaan hidup. Hal tersebut juga untuk mempertahankan kesegaran daging udang saat dimasak. Ini udangnya tuh masih hidup jadinya agak nyentil-nyentil gitu. Cara bungkusnya tuh simpel banget. Jadi cuman dimasukin ke dalam daunnya terus bentuknya persegi panjang. Gitu aja ya Bu ya. Salah satu kunci supaya pepes bisa matang merata dan cepat, tentu saja daun pembungkusnya tidak boleh terlalu tebal. Jadi kalau pakai kuali yang dari tanah liat ini, panasnya tuh makin ini ya Bu, makin kuat. Tambah panas daripada kuali pada umumnya gitu. Ya, enak juga. Oh, dan aromanya jadi lebih nikmat. Hanya perlu 15 menit untuk menunggu bungkus pepes berubah warna dan matang merata. Jadi aroma dari pepesnya udah enak dan warna daunnya juga udah berubah, itu artinya pepesnya udah mateng.
Nasi udangnya udah jadi, sekarang kita mau makan. Jadi tadi carinya bareng-bareng, sekarang makannya pun bareng-bareng. Wow, udangnya udah berubah warna jadi orange, jadi benar-benar mateng. Matengnya tuh rata. Pepes udang kali ini benar-benar memanjakan lidah. Gurih, manis, pedas, dan hangat di tenggorokan. Perpaduan ciamik antara bumbu rempah dan udang segar. Rempah-rempahnya tuh berasa banget dan rasanya tuh cenderung manis dan pedas. Karena tadi Ibu juga bilang kalau cabenya ganjil, pedas. Wow, iya bener ternyata. Ternyata udang ini mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah mengandung zat besi yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya selanjutnya bergeser ke pesisir selatan Jawa Tengah. Jadi selain untuk menjaga daerah pesisir, tanaman mangrove itu punya manfaat lainnya. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Margi mau cari buah mangrove yang nantinya mau kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki luasan 3,31 juta hektar areal mangrove, kekayaan pesisir satu ini tak terbantahkan. Dengan 202 jenis mangrove yang tumbuh, masyarakat kawasan pesisir bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi buahnya itu samar-samar, warnanya hijau. Jadi kalau dari jauh tuh nggak begitu kelihatan ya Pak, samar sama daunnya. Tak hanya untuk tempat bernaung biota air dan burung, tapi buahnya kini mulai dimanfaatkan secara arif. Nah jadi ini nih buahnya, Cenoracia mucronata, dan bentuknya itu kayak kacang panjang, tapi lebih gemuk. Mangrove jenis satu ini terkenal sangat mudah tumbuh. Buahnya yang berbentuk memanjang saat jatuh ke tanah akan langsung menancap. Dengan kadar salinitas yang bagus, tentu buah Cenoracia mucronata akan berubah menjadi akar yang kuat. Jadi saya pikir tadi tuh buahnya ini, ternyata ini tuh akarnya ya Pak. Dan buahnya tuh yang ini nih, kecil. Selain sebagai paru-paru kawasan pesisir, mangrove satu ini sudah mulai dijadikan bahan pangan alternatif di beberapa wilayah. Ternyata selain buahnya yang bisa diolah, akarnya ini juga bisa untuk penghijauan kembali. Dan ciri-ciri akar yang bisa untuk penghijauan kembali tuh ini nih, ada bintik-bintik calon akarnya ya Pak ya, calon akar ya. Jadi nanti ketika ditanam, ini tumbuh daunnya, sini tumbuh akarnya. Dengan pemahaman mengolah buah mangrove, masyarakat Gedangan Purworejo mampu mengubahnya menjadi kopi yang sehat untuk dikonsumsi. Jadi buah bakau yang sudah kita kumpulkan, kita pisahkan dulu dari propagolnya. Kayak gini ya Bu. Jadi yang kita pakai cuman buahnya aja. Dan bagian sini nih, bagian bawah buahnya itu harus dihilangkan karena mengandung getah, jadi nantinya akan mempengaruhi rasa. Jadi lebih pahit ya Bu. Iya. Sebelum bisa diolah menjadi kopi, buah mangrove yang telah diiris kecil-kecil harus dibersihkan dulu dari getahnya. Kandungan racun pada getah mangrove akan mengubah rasa kopi menjadi sepat. Jadi cara bikin kopi itu ada dua, yang satu dengan dijemur dan yang kedua disangrai. Kalau kita pakai cara yang disangrai ya Bu, biar lebih cepat karena kalau dijemur itu prosesnya bisa 1 minggu. Cara menyangrai seperti ini memang lebih cepat. Tapi dari sisi rasa, memang tak sekuat pembuatan kopi mangrove dengan cara penjemuran.
buah mangrove-nya udah mulai kering dan waktunya ditumbuk. Kayak bawang goreng ya, tapi nggak ada aromanya yang ini. Seperti halnya membuat kopi pada umumnya, buah mangrove yang sudah kering disangrai lalu ditumbuk halus. Jadi habis ditumbuk, terus masih ada kasar-kasarnya, terus diayak ya Bu ya? Iya. Biar kita ambil lembutnya saja ya. Butuh 5 kg buah mangrove untuk mendapat 1 kg bubuk kopinya. Jadi kalau kopi pada umumnya itu warnanya hitam, tapi kalau kopi mangrove warnanya coklat. Jauh lebih muda ya Bu warnanya ya. Nah, serbuk kopi mangrove-nya udah jadi, sekarang waktunya kita seduh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aromanya itu kayak teh hijau, tapi warnanya agak kemerahan. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Penasaran ya? Ya, Kita langsung coba aja. Ah, pahit. Aduh, rasanya pahit banget. Tapi ini lebih, Agak sepet ya. iya, ada sepet-sepetnya. Buat orang yang kurang menikmati kopi seperti saya, pasti rasa kopi mangrove akan terasa aneh. Tapi bagi pecinta kopi, perpaduan rasa sepat dan pahit kopi mangrove tentu akan terasa unik di lidah dan tenggorokan. Meski secara rasa sangat berbeda dengan kopi pada umumnya, tapi kopi mangrove memiliki keistimewaan bagi kesehatan. Rendahnya kandungan asam membuat kopi satu ini sangat aman bagi lambung. Jadi walaupun rasanya tuh lebih pahit daripada kopi biasanya, tapi kopi mangrove ini mempunyai manfaat untuk tubuh, yaitu untuk meningkatkan stamina dan juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Kidul Yogyakarta seperti tak ada habisnya untuk menjadi destinasi petualangan saya. Saya sudah berada di Gunung Kidul bersama Pak Sugeng mau cari salah satu serangga yang mempunyai manfaat banyak untuk tubuh kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sarang serangga yang sedang kami cari biasanya terletak di tempat-tempat yang tersembunyi dan cenderung kering. Jadi gini nih, cara mengetahui kalau di dalam bambunya itu ada serangganya atau enggak. Serangga yang kita cari yaitu kelanceng. Meski mampu beradaptasi dengan baik, kelanceng juga tidak sembarangan memilih dan membuat sarang. Meski secara koloni Apis trigona tidak sebanyak jenis lebah lainnya, tapi kemampuan mereka menghasilkan madu tak perlu diragukan lagi. Hanya perlu waktu 3 bulan bagi koloni kelanceng untuk bisa menghasilkan madu. Nah uniknya kelanceng itu cuman mau tinggal di bambu yang nggak dimakan rayap. Dan kalau ada kelancengnya, rayap pun juga tidak mau makan bambunya. Ya, seperti ini. Nah kalau ini nih udah pasti nggak ada kelancengnya karena dia udah dimakan sama rayap. Semakin lama umur sarang lebah kelanceng, belum tentu madu yang dihasilkan semakin banyak juga. Dalam menghasilkan madu, lebah kelanceng sangat bergantung pada nektar bunga. Jadi, jika habitatnya banyak ditumbuhi bunga, maka semakin banyak pula madu kelancengnya. Ini koloninya banyak banget dan kita nggak boleh terlalu bikin gerakan yang bikin mereka kaget ya Pak. Iya. Aduh, digigit, wow. Masih masa. Meski tidak menyengat, tapi lebah kelanceng cukup membuat risih saat berterbangan dan hinggap di badan kita. Di sini ada telur koloninya, yang atas itu masih muda, yang bawah itu udah siap untuk menetas. Yang kuning ya? Iya benar. Jadi kalau siap menetas tuh warnanya Udah kuning. udah kuning gitu. Tua gini langsung. Kali ini kami cukup beruntung.
koloni yang mau kami pindahkan akan memiliki seekor ratu baru. Keberadaan 2 ratu nantinya akan mampu memecah koloni ini menjadi 2, sehingga madu yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Nah, cara panen madu ini tuh berbeda dengan madu lebah biasanya. Karena kalau madu lebah biasanya diperas, tapi kalau ini pakai sendok gini nih. Ya. Dan jumlah madu ini tuh tidak sebanyak lebah biasanya. Jadi banyak atau sedikitnya madu yang dihasilkan itu tergantung musim. Kalau musim kemarau, biasanya madu yang dihasilkan lebih banyak. Karena kalau musim hujan itu, air hujan tuh menghilangkan nektar yang ada di bunga gitu. Cuman ada sedikit ya Pak yang dihisap sama kelancengnya. Saat ini budidaya lebah kelanceng sudah mulai marak dilakukan. Salah satu caranya adalah memindahkan sang ratu ke sarang baru untuk dibawa pulang. Cara lainnya dengan memisahkan telur calon ratu seperti yang sedang saya lakukan ini. Kedua cara ini dinilai paling efektif karena belum ada metode pembreedingan buatan. Ngambilnya harus hati-hati dan posisi naruh ke kendilnya harus sama ketika kita mengambil dari sarang sebelumnya. Secara kasat mata memang sulit untuk membedakan telur calon ratu dengan telur lebah pekerja. Butuh ketelitian dan kejelian, karena perbedaannya cuma di ukurannya yang lebih besar. Nah ini nih, telur calon ratu. Ukurannya pun beda dari telur yang lainnya. Ukurannya paling besar. Walaupun kalau dilihat sekilas gitu nggak terlalu kelihatan, tapi harus benar-benar diperhatikan. Baru tahu nih kalau ternyata ini calon ratu. Secara alami, koloni lebah trigona juga sama seperti koloni lebah yang lain, sangat bergantung dan melindungi ratu mereka. Ratu lebah kelanceng berukuran lebih besar, dengan warna badan kuning kecoklatan. Nah, jadi telur ratunya udah kita pindahin ke kendil, dan ratunya kita tinggalkan di sini supaya membentuk koloni baru dan bambunya tuh tidak terbuang, jadi tetap menjadi sarangnya mereka. Ini Pak ditutup. Harus pelan-pelan ya Pak. Ini ambilnya harus pelan-pelan dan hati-hati. Kok banyak Pak? Udah selesai nih Pak? Udah. Oh ternyata hasilnya cuma segini, makanya nggak heran. Trigona ini mahal sekali harganya ya Pak. Betul. Karena dari 2 kendil ini cuma menghasilkan segini, ini kurang lebih 150 mili. Madu apis trigona memang tidak sebanyak madu jenis lebah lainnya, tapi khasiatnya jauh lebih bagus. Maka tak heran jika madu hasil lebah kelanceng juga disebut dengan madu obat. Karena madu yang kami ambil ini madu obat, jadi sekalian saja kami gunakan sebagai obat herbal. Tak perlu campuran yang macam-macam, cukup kunyit putih untuk bisa mengembalikan stamina dan tenaga. Kunyitnya tuh cuma butuh 1 sendok makan dan madunya 2 sendok makan. Kandungan hidrogen peroksida, flavonoid, dan peptida antibakterial membuat madu kelanceng menjadi antibakteria yang sangat bagus buat kesehatan. Enak ya Pak ya? Ternyata madu ini mengandung banyak manfaat, yaitu untuk obat asam lambung, untuk obat asma, dan juga yang paling penting bisa untuk penambah stamina. Cocok nih buat saya yang suka bertualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Sudah meningkat, 1, ikan bersama saya. Anjingnya sudah mulai mengendus-endus, sepertinya sih di sekitar sini.
untuk mencari tude biasanya emang kita harus di bakau-bakau dan juga datarannya tuh harus berlumut, jadi agak-agak sulit nih carinya.